Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ripaldo, mahasiswa S1 Akuntansi. Dalam kesempatan ini saya kembali ingin membahas sebuah materi akuntansi keuangan menengah, di mana dalam hal ini saya akan membahas materi mengenai pendapatan kontrak konstruksi. Nah, di sini mohon teman-teman menyimak agar nanti apabila masih terdapat kekurangan kesalahan, saya harap nanti dapat dikomentari dan diberi masukan. Nah, di sini kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari kontrak konstruksi di sini. Nah, jadi yang pertama itu, kontrak konstruksi itu dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, kontrak konstruksi itu meliputi yang pertama itu kontrak konstruksi aset seperti pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Kemudian ada juga kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Nah, kemudian kontrak itu dapat terbentuk karena yang pertama itu ada kontrak harga tetap, kemudian ada juga kontrak biaya tambah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pendapatan kontrak. Nah, jadi pendapatan kontrak itu terdiri dari yang pertama itu nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak kontrak. Yang kedua itu penyimpangan dalam pekerjaan kontrak atau ada klaim, kemudian ada juga pembayaran insentif. Jadi untuk klaim dan pembayaran insentif ini akan dibahas satu persatu nantinya. Nah, kemudian dari hal ini dia akan menghasilkan pendapatan, kemudian itu dapat diukur secara andal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai penyimpangan kontrak. Nah, yang pertama, penyimpangan itu adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Nah, kemudian yang kedua, penyimpangan itu dimasukkan dalam pendapatan kontrak Jadi penyimpangan itu dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika ada kriteria. Yang pertama itu kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Kemudian yang kedua itu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai klaim. Nah, klaim di sini itu adalah sebuah atau jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Nah, pengukuran pendapatan ini dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi atau akan menghasilkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak nantinya. Di sini di klaim ini itu adalah suatu jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Jadi itu adalah klaim atau suatu masukan agar bisa melakukan negosiasi antara kontraktor dengan pelanggan nantinya. Nah, klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika. Nah, jadi klaim ini dimasukkan ke dalam kontrak jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi telah mencapai nilai akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Jadi, berdasarkan negosiasi itu dapat mencapai suatu kesepakatan atau nilai akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Yang kedua, nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan agar dapat diukur secara andal. Jadi nilai klaim itu kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dan
sesuai dengan ukuran yang dapat diukur dengan andal. Jadi klaim yang disepakati itu adalah dapat diukur secara andal di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembayaran insentif. Nah, jadi pengertian dari pembayaran insentif di sini adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau telah dilampaui. Sebagai contoh di sini itu telah ditentukan atau telah terpenuhi dilampaui. Jadi pengertian di sini adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan atau telah terpenuhi atau telah dilaksanakan dan telah terlampaui. Sebagai contoh di sini itu adalah suatu pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Jadi sebagai contoh di sini itu ketika suatu kontrak itu diselesaikan lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak. Nah, pembayaran insentif ini dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar menghasilkan hasil yang kemungkinan besar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kemudian pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal. Jadi pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal. Jadi ini sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati oleh kontraktor dengan pelanggan. Nah, selanjutnya mengenai pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Nah, mengenai pengakuan pendapatan dan beban kontrak di sini, itu yang pertama, jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka kemungkinan pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pendapatan. Jadi, hasil kontrak konstruksi itu dapat diestimasi atau dapat diestimasi di sini dapat diestimasi secara andal di sini. Nah, kemungkinan pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi itu dapat diakui sebagai pendapatan dan beban. Tetapi harus memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pendapatan. Nah, di sini ada taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Taksiran rugi yang dimaksud di sini adalah ketika kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan atau pendapatan konstruksi itu diatur dalam PSAK 34. Nah, dalam hal ini ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Nah, dalam metode persentase penyelesaian di sini itu ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Kemudian kedua, kemungkinan biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan itu telah dilakukan. Ini mengenai metode persentase penyelesaian. Kemudian ada juga metode kontrak selesai atau pendapatan diakui. Nah, mengenai selanjutnya itu ada pendapatan konstruksi di sini yang selanjutnya. Yang pertama, pembeli atau pelanggan dan penjual itu perusahaan adalah penjual di sini maksudnya adalah perusahaan konstruksi itu memilih hak yang telah dilaksanakan. Kemudian pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Kemudian selanjutnya penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan si pembeli. Nah, hasilnya nanti penjualan itu berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan
pekerjaan tersebut. Jadi ini mengenai pendapatan konstruksi. Nah, selanjutnya di sini mengenai dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa macam metode dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian di sini. Yang pertama, pembeli dan penjual milih hak yang telah dilaksanakan. Kemudian pembeli memilih hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Kemudian penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan si pembeli. Nah, kemudian entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya metode persentase penyelesaian di sini. Yang pertama tadi, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal, kemudian ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak itu masuk ke perusahaan, kemudian biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, kemudian biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan handal. Nah, selanjutnya perhitungan pendapatan yang diakui mengenai dalam metode persentase penyesuaian. Yang pertama, itu menentukan berapa persentase penyelesaian pekerjaan dengan cara biaya yang sudah dikeluarkan sampai tanggal pelaporan, kemudian dibagi dengan jumlah biaya atau total biaya yang diestimasi untuk menyelesaikan pekerjaan selanjutnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian menghitung berapa pendapatan yang akan diakui sampai dengan tanggal pelaporan dengan cara mengalihkan persentase penyelesaian pekerjaan dengan berapa estimasi total pendapatan. Nah, selanjutnya itu menghitung berapa pendapatan yang diakui untuk periode sekarang dengan cara mengurangi pendapatan yang diakui sampai tanggal pelaporan dengan pendapatan yang sudah diakui di periode sebelumnya. Ini mengenai perhitungan pendapatan yang diakui melalui persentase penyesuaian. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai pendapatan kontrak konstruksi dalam PSAK 34. Nah, jadi apabila masih banyak kekurangan, tentunya di sini saya pribadi sadar dalam pemaparan saya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, saya harapkan dapat memberi kritikan dan sarannya mengenai materi pendapatan kontrak konstruksi ini. Pada Tuhan saya mohon ampun, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.